Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, perkenalkan nama saya M. Agustri Ilvansyah dengan ujung NIM 107 dari jurusan Teknik Pertambangan, kampus Palembang, Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai poster yang saya buat, yaitu dari kaolin. Kaolin sendiri atau sering disebut juga dengan kaulinit adalah mineral dari kelompok psikolit atau silikat berlapis. Kaolin sendiri secara kimia memiliki rumus Al2Si2O5OH4. Kaolin terbentuk melalui proses pelapukan kimia pada batuan yang kaya akan mineral feldspar seperti granit. Proses pelapukan ini berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang, dipengaruhi oleh kondisi iklim yang lembab, temperatur tinggi, serta sirkulasi air tanah. Adapun juga sifat dari kaolin ini yang pertama itu memiliki warna putih, krem atau abu terang. Selanjutnya itu tidak berkilau atau dull. Selanjutnya teksturnya halus atau lembut. Skala Mohsnya 2-2,5 dan tidak larut dalam air, titik leleh tinggi serta stabil pada suhu yang tinggi. Selain sifat fisik, ada juga sifat kimia yang saya ketahui, yaitu pertama, sangat stabil secara kimia, tidak mudah bereaksi dengan bahan lain, tidak beracun dan aman untuk kulit manusia. Inilah alasan mengapa kaolin banyak digunakan pada produk kecantikan. Sayangnya itu mengandung alumina dan silika dalam komposisi yang seimbang. Sayangnya ada sumber daya dan persebaran kaolin di Indonesia, di mana beberapa daerah utama penghasil kaolin di Indonesia antara lain yaitu ada Balitung, Bangka, Riau, Singkawang, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Di mana kita tahu bahwa proses penambangan kaolin dimulai dari pembukaan lahan, selanjutnya penggalian bahan galian dan pengangkutan. Adapun proses pengolahan kaolin, agar kaolin siap digunakan di industri, kaolin harus melewati beberapa tahap pengolahan. Yang pertama yaitu crushing. Material kaolin dihancurkan menggunakan ukuran lebih kecil, tujuannya agar proses selanjutnya lebih efisien. Setelah melalui crushing ada slurrying, yang dimana kaolin dicampur dengan air hingga membentuk slurry atau lumpur. Proses ini membantu pemisahan partikel halus dan kasar. Selanjutnya ada screening, di mana setelah slurry kemudian disaring untuk memisahkan partikel yang terlalu besar atau kotoran yang masih tersisa. Selanjutnya ada centrifuging. Setelah screening tadi kita lakukan centrifuging, di mana menggunakan gaya putar tinggi untuk mendapatkan kaolin yang lebih halus dan lebih murni. Setelah itu kita lakukan milling, di mana milling tersebut adalah proses penggilingan untuk mendapatkan ukuran partikel yang sangat halus sesuai dengan standar industri yang kita inginkan. Selanjutnya setelah melakukan milling tadi, kita melakukan drying. Pengeringan digunakan untuk menghilangkan kadar air dan menjadikan produk akhir siap dikemas. Adapun dampak lingkungan atau isu lingkungan dan keberlanjutan, di mana yang kita ketahui bahwa di penambangan kaolin ini isu lingkungannya itu ada kerusakan lahan dan perubahan landscape, sedimentasi, polusi debu, dan gangguan habitat. Adapun upaya keberlanjutan dalam penambangan kaolin, upaya perlanjutan dalam penambangan kaolin yaitu adapun kita dapat lakukan dengan tahapan berikut. Yang pertama itu reklamasi lahan bekas tambang dengan menanam kembali vegetasi lokal. Selanjutnya ada pengolahan limbah dari slurry. Slurry tadi kita olah lagi limbahnya melalui sedimentasi pond dan pemisahan material padat cair. Setelah itu ada pun penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan. Ada juga pemantauan air dan udara secara rutin untuk menjaga kualitas lingkungan. Yang selanjutnya ada juga edukasi dan perlindungan keselamatan kerja, termasuk penggunaan masker dan ventilasi. Dengan menerapkan praktik pertambangan yang bertanggung jawab, penempatan kaolin dapat tetap memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan. Di mana kita ketahui bahwa kaolin bukan hanya sekedar mineral berwarna putih, tetapi merupakan sumber daya penting yang berperan dalam banyak aspek kehidupan modern, dari ubin yang kita pijak, kertas tempat kita menulis, kosmetik yang sering digunakan sehari-hari, obat-obatan
serta semua banyak melibatkan kaolin dalam proses pembentukannya. Dengan potensi besar yang dimiliki kaolin ini, Indonesia dapat terus dikembangkan untuk mendukung industri nasional, asalkan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang mineral non-logam kaolin. Cukup sekian penjelasan saya tentang mineral non-logam yaitu kaolin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.